Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Beste Anissa dengan NIM L1A11904 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis keputusan manajemen hutan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Bapak Ahyaudin STP MP. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kerangka kerja untuk membuat keputusan. Peran pokok bagi seorang manajer hutan adalah membuat keputusan memilih berbagai rangkaian alternatif kegiatan. Namun, prasyarat untuk memilih adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi atau pemikiran bahwa setiap situasi atau isu-isu membutuhkan suatu keputusan. Situasi suatu masalah itu dapat bersifat jelas nyata dan juga dapat pula bersifat tidak nyata. Nah, situasi suatu masalah yang bersifat jelas nyata itu seperti penggergajian butuh bahan baku kayu. Nah, contoh lainnya itu populasi rusa menurun. Sedangkan situasi masalah yang bersifat tidak jelas itu seperti tingkat suku bunga investasi pembangunan hutan meningkat atau kekurangan logs ukuran tertentu kemungkinan terjadi pada 10 tahun ke depan. Sebagai seorang manajer hutan harus memiliki pemahaman mengenai masalah-masalah penting yang terjadi, sehingga dengan itu pengolahan hutan itu akan berjalan secara efektif. Dan biasanya seorang manajer yang sukses itu adalah manajer yang telah mengidentifikasi dengan benar hal-hal yang terkait dengan tujuan-tujuan, isu-isu, dan keterbatasan sumber daya. Nah, kesuksesan seorang manajer hutan itu apabila mampu mengidentifikasi dengan benar masalah-masalah yang relevan dengan tujuan-tujuan, isu-isu, dan keterbatasan sumber daya, dan memberikan alternatif solusi yang dapat dikerjakan dan menguntungkan. Nah, apabila tidak banyak kesalahan terhadap alternatif solusi tersebut, maka manajer dapat dengan mudah untuk menelusuri faktor-faktor apabila terdapat masalah pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Men-setting masalah untuk membuat keputusan melalui proses identifikasi adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik oleh seorang manajer hutan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pernyataan masalah dan penulisan persamaan. Nah, pernyataan masalah adalah satu set pernyataan verbal yang menggambarkan hubungan timbal balik suatu masalah. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai contoh. Di sini ada 3 pernyataan verbal yang menggambarkan mengenai masalah reboisasi. Pernyataan yang pertama adalah disediakannya anggaran sebesar $500.000 setiap tahunnya untuk melakukan penanaman dengan 3 metode atau 3 cara, yaitu secara manual, menggunakan mesin atau juga menggunakan melalui udara atau aerial methods. Nah, reboisasi ini dilakukan pada areal bekas tebangan. Pernyataan yang kedua itu adalah biaya rata-rata untuk penyiapan lahan dan persemaian untuk penanaman secara manual itu sebesar $365 per akre dan yang menggunakan mesin itu sebesar $310 per akre dan juga yang menggunakan metode aerial methods itu sebesar $245 per akre. Nah, pernyataan yang ketiga itu adalah kombinasi dari 3 metode penanaman ini dapat digunakan, tetapi biayanya itu lebih besar dibanding dilakukan secara manual. Nah, untuk merubah 3 pernyataan tadi,
menjadi suatu persamaan linear, maka kita harus menentukan variabel dan koefisien dari ketiga tersebut. Nah, misal B itu adalah anggaran tahunan yang digunakan untuk melakukan reboisasi sebesar $500.000. X1 itu adalah luas areal yang ditanami dengan cara manual. X2 itu adalah luas areal yang ditanami dengan menggunakan mesin. X3 itu adalah luas areal yang ditanami dengan menggunakan areal mesin atau melalui udara. A1 itu biaya penanaman dengan cara manual sebesar $365 per akre. A2 itu adalah biaya penanaman dengan menggunakan mesin sebesar $310 per akre, serta A3 itu adalah biaya penanaman dengan cara aerial sebesar $245 per akre. Setelah membuat variabel dan koefisien, selanjutnya dari ketiga pernyataan tadi dibuat ke dalam suatu persamaan implisit dan juga dibuat dalam persamaan secara eksplisit sebagaimana yang ditampilkan di layar. Persamaan yang telah dibuat tadi itu menggambarkan kombinasi antar X1, X2, dan juga X3 yang menggunakan seluruh anggaran yang telah ditetapkan tadi sebesar $500.000. Nah, seandainya diasumsikan bahwa seluas 500 akre yang ditanam secara manual, 270 akre ditanam menggunakan mesin, dan juga 1000 akre dengan aerial adalah salah satu kemungkinan kombinasi metode reboisasi yang akan memberikan kepuasan dengan jumlah anggaran yang ada. Nah, untuk mengetahui kemungkinan kombinasi tersebut, maka kita tinggal memasukkan variabel yaitu X1 yang sebesar 500, X2 itu adalah 270, X3 itu adalah 1000. Nah, selanjutnya substitusikan nilai-nilai dari X1, X2, X3 tersebut ke dalam persamaan yang telah dibuat tadi. Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga metode tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan karena jumlah biaya yang digunakan atau diperlukan dalam kombinasi ketiga metode tersebut lebih besar daripada anggaran yang disediakan atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita masuk ke poin pembahasan terakhir, yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah mencakup satu seri tahapan langkah-langkah dan menggunakan secara konsisten beberapa terminologi penting. Nah, terminologi penting tersebut sebagai berikut. Terminologi yang pertama itu adalah decision maker. Decision maker ini yaitu orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Nah, decision maker adalah pemilik lahan hutan atau manajer hutan yang diberikan kewenangan oleh pemilik lahan untuk melakukan aktivitas pengolahan hutan, memilih kebijakan atau aktivitas apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Yang kedua itu adalah goals. Goals atau disebut juga dengan tujuan ini adalah yang akan merefleksikan apa yang ingin dicapai oleh decision maker atau terminologi yang pertama tadi. Nah, pada dasarnya suatu masalah dapat mencakup lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga adalah goals kriteria atau kriteria tujuan. Nah, kriteria tujuan ini adalah ukuran numerik atau angka yang ditentukan untuk menyatakan apakah aktivitas-aktivitas dari pembuat keputusan atau decision maker mendukung tujuan. Untuk mengarahkan tujuan, kita harus menemukan suatu kriteria yang mengukur pencapaian suatu tujuan.
Contohnya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan kriteria tujuannya itu adalah pendapatan meningkat setiap tahun dibanding pendapatan pada saat ini. Nah, contoh lainnya itu adalah tujuannya untuk meningkatkan produksi kayu. Sedangkan kriteria tujuannya itu adalah jumlah kayu yang diproduksi setiap tahun. Terminologi yang keempat itu adalah activities and decision variables atau disebut juga dengan ide tentang aktivitas dan variabel keputusan. Dapat dengan mudah dibangun dengan suatu contoh. Andaikan suatu masalah yaitu alokasi anggaran pada proyek yang berbeda untuk meningkatkan kesempatan rekreasi pada suatu areal hutan. Tujuan dari proyek adalah untuk memaksimalkan kesempatan peluang baru berekreasi pada suatu kawasan diukur dengan kriteria, yaitu penambahan jumlah hari kunjungan atau visitor day pada areal hutan rekreasi yang telah dibangun. Yang kelima adalah problem solution atau solusi masalah, adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuatan keputusan atau decision maker. Nah, suatu solusi terdiri atas sejumlah tertentu variabel keputusan. Yang selanjutnya atau yang keenam itu adalah objective function atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengkombinasikan kriteria dari tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Secara normal, fungsi tujuan ditetapkan untuk membantu membuat keputusan atau decision maker untuk memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, pendapatan, atau volume tebangan, atau juga meminimumkan sesuatu seperti biaya, risiko, atau juga tentang kerugian. Yang ketujuh itu adalah constraints atau pembatas atau disebut juga dengan kendala. Nah, pembatas ini adalah segala sesuatu yang membatasi pencapaian tujuan. Nah, pembatasan adalah selalu ada pada setiap masalah dan perlu diidentifikasi apabila ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Nah, pada suatu masalah, pembatas dapat berupa pembatas input dan juga pembatas output. Nah, pembatas pada umumnya muncul dari 3 sumber, yaitu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua adalah tujuan pengambilan keputusan, dan juga yang ketiga adalah faktor-faktor eksternal seperti kebijakan dari pemerintah. Setiap dari 3 sumber pembatas tadi dapat merupakan gabungan dari pembatas input dan output, yaitu yang pertama resource constraints, meliputi pembatas fisik, teknologi, dan ekonomi yang jumlahnya terbatas, dan macam variabel keputusan yang dapat dipilih sebagai solusi masalah. Nah, ketersediaan anggaran, lahan, tenaga kerja, dan waktu merupakan input produksi yang umumnya menjadi faktor pembatas. Yang kedua adalah decision maker goals. Seperti yang telah didiskusikan pada bagian fungsi tujuan, pembuat keputusan secara khas memiliki 2 atau lebih tujuan yang relevan. Nah, apabila hanya satu yang dapat digunakan sebagai pedoman fungsi tujuan, maka yang lain harus diformulasikan sebagai pembatas jika hal itu secara formal menyatu ke dalam masalah tersebut. Yang ketiga adalah policy and regulatory constraint atau kelompok ketiga dari pembatas adalah pembuat keputusan terikat oleh hukum, peraturan, kebutuhan politik, dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Terminologi yang ke-8 adalah problem statement.
atau disebut juga dengan pernyataan masalah formal. Didefinisikan sebagai semua variabel keputusan dan tujuan spesifik, fungsi tujuan, dan semua persamaan pembatas yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan untuk menggambarkan masalah secara sempurna. Yang kesembilan itu adalah feasibility. Pembatas masalah membutuhkan kelayakan alternatif solusi. Nah, pernyataan sederhana solusi adalah layak jika semua pembatas masalah ditemukan atau memuaskan. Sebaliknya, solusi tidak layak apabila satu atau lebih pembatas masalah tidak memuaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan juga lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.